Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Rekan-rekan semua yang baru mampir di video ini, di channel ini, saya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu untuk mendapatkan berbagai informasi-informasi menarik yang rutin kami bagikan. Nah rekan-rekan semua, untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai beberapa persiapan untuk bisa menuju kesuksesan dalam bidang ternak ayam kampung, terutama di lahan sempit. Nah itu tadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua, di sini saya hanya berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman apa yang saya alami, yang saya dapatkan di peternakan kecil ini, dan tidak ada maksud sama sekali untuk menggurui rekan-rekan semua. Jadi ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Oke rekan-rekan semua, kembali kepada pembahasan kita, yaitu bagaimana caranya untuk sukses ternak ayam kampung di lahan sempit. Tentunya dengan persiapan yang matang yang bisa kita lakukan. Persiapan-persiapannya seperti apa saja? Saya membagi persiapan yang harus kita lakukan ini dalam beberapa tahap, beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai persiapan kandang, kemudian yang kedua yaitu persiapan indukan, kemudian persiapan pakan, kemudian tambahannya lagi ada sarana dan prasarana, dan kemudian ada beberapa informasi juga terkait tata cara pemasaran, tata cara pemeliharaan, dan juga mengenai pemasaran. Nah rekan-rekan semua, kita bahas satu persatu. Persiapan yang pertama yaitu mengenai persiapan kandang. Bagaimana sih mempersiapkan kandang untuk usaha ternak ayam di lahan sempit? Persiapan kandang adalah hal pertama yang mesti kita lakukan. Hal ini mengingat pertimbangan kita yaitu beternak di lahan yang terbatas. Kandang ini harus kita siapkan mengikuti luas lahan yang kita miliki. Kalau lahannya 3 meter, maka kandangnya dibuat 2 meter dan yang 1 meter untuk jalan. Itu contohnya seperti itu. Jadi penyesuaiannya adalah kandang mengikuti luasan lahan yang kita miliki. Untuk lahan sempit, kandang tidak boleh dibuat asal tentunya. Kandang harus dibuat dengan beberapa pertimbangan penting. Yang pertama yaitu irit lahan, kemudian yang kedua juga mudah dikelola. Karena lahannya sempit, lahannya terbatas, maka pengelolaannya juga harus diperhatikan dengan seksama. Aksesnya seperti apa, itu juga harus diperhatikan. Nah rekan-rekan semua, supaya bisa mulai sukses ternak ayam kampung di lahan sempit, kita bisa memilih tipe kandang ayam kampung di lahan sempit, yaitu kandang box bertingkat, yang tentunya disesuaikan dengan luas lahan untuk kandang pembesarannya. Sedangkan untuk kandang brooding, bisa kita pakai kandang kardus, kandang yang terbuat dari kardus atau kardus bekas yang kita letakkan di dalam rumah. Nah kemudian perlu kita siapkan juga kandang untuk indukan. Nah kalau kandang untuk indukan ini tidak perlu lebar-lebar, yang penting kita bisa perkirakan ada keleluasaan, sedikit keleluasaan dalam bergerak, terutama ketika ayam jago sedang mengejar ayam indukan. Nah seperti itu, kurang 2 meter cukup lah, 2 meter persegi bisa, tergantung nanti jumlah indukannya seperti apa. Nah kemudian rekan semua, perlu diingat juga kandang harus mudah dikelola, jadi penempatan wadah pakan, wadah minum juga harus dipertimbangkan dengan baik untuk aksesibilitasnya seperti apa. Nah kalau kita meletakkan wadah pakan, memberi pakannya seperti apa, nanti memberi minumnya seperti apa, itu juga harus diperhitungkan, khususnya saat kita menyiapkan kandang yang akan kita buat. Nah setelah semuanya siap, kandang sudah kita siapkan, baru kita bisa melangkah pada tahapan persiapan berikutnya. Nah untuk kandang ini sebagai penekanan, kita siapkan beberapa jenis kandang, yaitu kandang brooding satu, kemudian kandang pembesaran, kemudian sama kandang untuk indukan, paling tidak ada 3. Nah untuk pembesarannya, kandang pembesarannya bisa disesuaikan dengan populasi yang dikehendaki nantinya. Nah kemudian persiapan yang kedua yaitu menyiapkan indukan.
Setelah kandang siap, indukan perlu diperhitungkan rinci dari sisi jumlahnya. Kita cek dan perkirakan terlebih dahulu kandang kita muat berapa ekor. Baru setelah itu nanti kita tentukan jumlah indukan yang tepat untuk kapasitas kandang yang kita miliki. Karena lahan kita yang terbatas, kita buatkan kandang dulu sesuai dengan kandang tersebut. Nanti setelah kandang itu ada, kira-kira kandang pembesarannya ini akan muat berapa ekor, kapasitasnya berapa, nanti baru disesuaikan dengan indukan. Kalau ayam kampung asli misalnya per masa bertelur itu ada 10 ekor, 10 ekor DUC maksudnya. Nah, kurang lebih kalau 5 indukan berarti 50 ekor DUC. Nah, itu seperti itu perkiraannya. Nah, rekan-rekan semua, dalam menyiapkan indukan perlu diperhatikan juga bahwa indukan sebaiknya telurnya banyak, posturnya bagus, kemudian pertumbuhannya bagus. Nah, ini rekan-rekan semua mengenai pemilihan indukan, ini ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara membeli langsung calon indukan atau indukan yang sudah bertelur, atau bisa juga dengan menyiapkan sendiri. Kalau saya secara pribadi saya lebih suka menyiapkan sendiri karena saya bisa memantau seberapa produktivitas indukan tersebut seperti apa, telurnya banyaknya seperti apa. Banyak sedikit telur bisa kita langsung ketahui nantinya berdasarkan dari induknya. Kemudian posturnya sudah jelas bisa kita lihat, tapi pertumbuhannya juga bisa kita lihat. Calon indukan yang pertumbuhannya bagus nanti biasanya juga akan menghasilkan DUC yang pertumbuhannya tidak jauh dari itu. Maka dari itu kita amati 3 hal ini untuk menyiapkan indukan yang kita perlukan. Nah, kalaupun tidak bisa menyiapkan indukan sendiri, tidak bisa mencetak indukan sendiri, ya kita bisa dengan cara yang lebih simpel, lebih sederhana, kita bisa pesan ke beberapa rekan-rekan peternak lain yang sudah bisa menyiapkan pulet yang bagus-bagus. Itu bisa kita pesan langsung saja, jadi lebih ringkas, lebih mudah. Nah, kemudian berikutnya rekan-rekan semua, setelah kandang kita siapkan, indukan kita sediakan, kemudian berikutnya persiapannya kita masuk ke untuk pakan. Jadi pakan ini kalau kandang sudah jadi, indukan sudah dibeli, tinggal pakan yang kita siapkan. Dalam hal pakan, kita bisa menyiapkan 2 jenis pakan, yaitu pakan jadi atau fur atau konsentrat atau pakan pabrikan. Kemudian pakan racikan sendiri. Nah, untuk pakan jadi bisa dibeli untuk pakan khusus DUC dan pakan campuran nantinya untuk pembesaran. Jadi pakan jadinya atau furnya kita beli nanti khusus untuk membesarkan DUC dan juga untuk bahan campuran pakan racikan kita. Itu untuk pakan jadinya. Sedangkan untuk racikan pakan sendiri, kita bisa membuat dari berbagai jenis bahan, antara lain misalnya fur, jagung, dedak, hijauan, dan lain sebagainya. Pakan racikan ini sebaiknya kita siapkan dengan cara fermentasi untuk stok beberapa hari ke depan. Nah, itu tadi mengenai pakan rekan-rekan semua ya. Jadi untuk pakan kita nanti akan membeli pakan fur, pakan pabrikan, kemudian akan membuat pakan racikan sendiri. Nah, dengan cara fermentasi. Nah, setelah 3 hal tersebut, kemudian persiapan berikutnya yaitu sarana dan prasarana pendukung. Nah, untuk sarana prasarana pendukung itu masih ada beberapa. Selain hal yang sudah kita lakukan di atas, kita juga perlu menyiapkan sarana prasarana penunjang. Dalam hal ini, agar peternakan kita bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih ringan, maka perlu disiapkan juga misalnya mesin tetas, kemudian alat kandang seperti tempat minum, tempat pakan, atau mungkin alat penyemprot untuk sterilisasi dan lain sebagainya. Nanti kita siapkan juga tentunya sesuai dengan kapasitas modal yang kita miliki. Nah, itu alat-alat pendukungnya. Yang terpenting untuk alat pendukung, saya menyarankan untuk mesin tetasnya digarap. Bisa dari mesin manual yang manual saja, bisa belajar buat sendiri.
Atau kalau ada modal ya bisa langsung beli, pesan saja bersama rekan-rekan lain masih ada. Nah, rekan-rekan semua, itu tadi 4 persiapan yang bisa kita lakukan dengan baik supaya kita bisa sukses ternak ayam kampung di lahan sempit. Nah, rekan-rekan semua, untuk mendukung hal tersebut, untuk mendukung persiapan yang sudah kita lakukan, perlu diketahui juga beberapa tata laksana pemeliharaan yang bisa kita lakukan untuk ternak ayam kampung di lahan sempit ini. Urutannya misalnya mulai dari indukan kita pelihara di kandang indukan khusus. Nah, tadi kandang indukannya ya sudah disiapkan, indukan kita pelihara, kita kasih makan sampai dia bertelur. Kemudian telurnya nanti bisa ditetaskan dengan mesin tetas. Setelah menetas telurnya, kemudian diusik, kita brooding, kita pelihara di kandang brooding ya, kandang kardus yang tadi sudah disebutkan bisa, atau kandang magic misalnya, terserah rekan-rekan semua. Kita brooding, setelah selesai masa brooding kurang lebih 1 bulan ya, kita masukkan ke kandang pembesaran, kemudian kita pelihara sampai panen. Nah, itu kurang lebih tata cara pemeliharaannya. Untuk pemberian pakan 3 kali sehari, untuk yang anakan, untuk yang pembesaran bisa 2 kali sehari, itu tinggal disesuaikan nanti sama style atau gaya atau keinginan rekan-rekan peternak masing-masing. Nah, untuk tambahan juga mengenai pemasaran, agar kita bisa memasarkan hasil ternak kita dengan lebih maksimal, harganya lebih bagus, maka pemasaran paling tidak bisa dilakukan dengan cara pemasaran langsung ke konsumen, kemudian pemasaran produk olahan daging ayam, kemudian pemasaran ke tengkulak atau pedagang ayam. Nah, tata urutannya seperti itu ya rekan-rekan semua, supaya hasilnya nanti lebih bagus. Pertama kita pasarkan daging ayam kita, hasil panenan ayam kita langsung ke konsumen saja. Jadi pertama urutannya seperti itu, kita tawarkan ke konsumen yang langsung akan menggunakan. Kemudian juga kita bisa pasarkan dengan produk olahan, misalnya sedia ayam geprek, ayam panggang untuk acara-acara tertentu seperti itu ya. Itu bisa kita lakukan supaya nilainya nanti harga jualnya bisa lebih tinggi. Setelah itu juga baru pilihan terakhirnya baru bisa kita jual ke tengkulak. Nah, saran saya untuk pemasarannya seperti itu. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa sukses ternak ayam kampung di lahan sempit. Berikut juga tata cara pemeliharaan dan juga strategi pemasaran yang bisa kita terapkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa berkenan untuk rekan-rekan semua, bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kalaupun ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya secara pribadi bukan menggurui, tetapi hanya ingin berbagi. Silakan ambil yang bermanfaat dan tinggalkan yang buruk. Kalaupun video ini bermanfaat, jangan lupa juga like, comment, share, dan juga bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya.